Apa sudah kelihatan di layar? Terlihat, Sudah, Pak. Oke. Sudah terlihat, Bapak. Baik, terima kasih. Pertemuan kita hari ini, ya, saya mengangkat topik pasang surut kota pelabuhan di Nusantara pada abad 16 sampai dengan abad ke-17. Ya, kalau pada pertemuan sebelumnya kita membicarakan tentang jaringan maritim di zaman Hindu dan Buddha, Sriwijaya dan Majapahit. Yang kedua, bagaimana jaringan maritim di masa Islam awal. Nah, pada hari ini kita akan melihat bagaimana jaringan maritim di Nusantara, ya, pada abad 16-17 pada masa atau bertepatan dengan kedatangan bangsa Barat. Jadi di satu sisi sebetulnya ini adalah era atau zaman Islam, tetapi juga pada sisi yang lain ini adalah era kehadiran bangsa Barat. Nah, apa yang terjadi dengan pelabuhan dan kota pelabuhan yang ada di Nusantara pada abad ini? Dinamika politik maritim seperti apa yang dikembangkan atau yang terjadi pada era ini yang mempengaruhi arus sejarah maritim Indonesia pada abad 16-17. Abad 16-17 ini sangat penting dalam sejarah Indonesia, terkhusus ketika membicarakan mengenai sejarah maritim. Karena pada era ini tumbuh sejumlah pelabuhan dan kota-kota pelabuhan, menjadi pusat perdagangan, menjadi simpul jaringan maritim. Ada banyak kota pelabuhan yang dapat kita saksikan nantinya di dalam sejarah di era ini. Namun saya akan nantinya mencoba untuk menghadirkan satu kota pelabuhan yang paling besar di abad 16-17 di luar Sumatera dan Jawa, tepatnya berada di Sulawesi, yaitu Makassar. Ya, mengapa Sulawesi dipilih? Karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan Sumatera pada era Sriwijaya dan Samudra Pasai, membicarakan Jawa pada era Majapahit. Nah, kita coba bergeser ke Nusantara bagian timur dengan melihat pada kasus atau pengalaman Makassar. Untuk menyajikan bahan kuliah ini, saya coba membaginya di dalam 4 bagian. Bagian pertama, saya ingin bercerita atau ingin menjelaskan tentang jaringan maritim. Sebetulnya jaringan maritim itu apa? Ya, mungkin pada pertemuan sebelumnya sudah sempat disinggung, tetapi belum secara lebih mendalam sebagai bekal bagi Anda untuk memahami jaringan maritim dalam konteks sejarah maritim. Yang kedua, kita akan melihat apa yang saya sebut atau di dalam beberapa penelitian para ahli, para sejarawan menyebut dengan entrepot. Ya. Entrepot itu adalah pelabuhan utama. Ya, jadi kita membicarakan pelabuhan. Mengapa entrepot? Karena perkembangan pelabuhan utama yang disebut entrepot inilah yang nantinya akan melahirkan kota pelabuhan. Ya. Lalu bagian yang keempat adalah mengenai monopoli dan perang. Apa yang terjadi dengan entrepot pada masa lalu? Sebab bagaimanapun entrepot merupakan pusat pertumbuhan, ya, pusat jaringan maritim yang diperebutkan oleh banyak orang. Gitu ya. Nah, untuk itu saya coba akan melihat itu semua, ya, 4 hal itu sebagai satu bingkai untuk memahami pasang surut kota pelabuhan di Nusantara pada abad 16 sampai dengan abad ke-17. Yang pertama kita coba bincangkan soal jaringan maritim. Sebetulnya jaringan maritim itu apa? Ya. Jaringan ini, ya, jaringan maritim itu dari kata jaring atau jaringan. Tentu Anda mungkin pernah melihat jaring, ya, kalau Anda dekat pantai, atau mungkin ada di antara Anda yang senang menjala ikan, menangkap ikan, baik di sungai maupun di laut, tentu sudah mengenal jaring. Ya. Nah, jaring itu kan ada persegi 4, ya, persegi 4. Lalu kemudian di setiap bagiannya itu ada simpul, ada ikatan. Ya, jadi ikatan 1, 2, 3, dan 4. Nah,
titik-titik itu, ya, dari 4 persegi itu, itulah kalau dalam konteks ini dinamakan dengan jaring, dan lebih tepatnya itu adalah pelabuhan. Ya, jadi jaring itu semakin banyak semakin bagus, gitu ya. Nah, jaring itu pun ada yang besar, ada yang kecil, gitu kan, sesuai dengan peruntukannya. Nah, secara teoritis, Fernand Braudel ini adalah tokoh utama dari mazhab Annales, sejarawan di Prancis yang paling terkenal di dunia hingga kini, dan merupakan ahli dalam bidang sejarah maritim, mengatakan bahwa tidak ada rute tanpa pelabuhan. Jadi, ya, artinya apa? Bahwa membicarakan tentang jaringan maritim, membicarakan tentang jalur pelayaran dan perdagangan, titik tolaknya adalah pelabuhan. Nah, kalau membicarakan jaringan maritim, berarti hubungan antar satu wilayah dengan wilayah lain itu dijalin, bermula dan berakhir di pelabuhan. Jadi dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Tidak ada rute tanpa pelabuhan. Artinya apa? Rute itu dibentuk oleh pelabuhan. Jadi dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain, ya, ketika ditarik garis lurus yang membentuk rute, nah itulah jaringan. Dan sekali lagi pelabuhan menjadi titik awal dan titik akhir dari rute itu. Nah, makanya kita mengenal ada satu ungkapan bahwa kemanapun perahu dan kapal berlayar, setelah ia meninggalkan pelabuhan, maka dapat dipastikan dia juga akan berhenti atau singgah di pelabuhan. Karena pelabuhan itu tempat memulai dan tempat mengakhiri. Nah, itulah yang kita sebut dengan simpul jaringan maritim. Kalau kita coba kembangkan lebih jauh, ya, ternyata pelabuhan itu, kata Leong Sao Heng, ini salah seorang sejarawan dari University Malaya, dapat dibagi menjadi 3 kategori. Ya, jadi pelabuhan yang tempat singgahnya kapal-kapal itu kita bisa bagi dalam 3 kategori. Yang pertama adalah feeder point. Feeder point itu pelabuhan kecil, pelabuhan pengumpan. Biasanya feeder point itu berada di dalam teluk kecil dan ia dekat dengan muara sungai. Lihatlah pelabuhan-pelabuhan kecil, ya, itu selalu berada di dalam teluk dan di dekat muara sungai. Mengapa pelabuhan itu berada di teluk dan dekat dengan muara sungai? Karena teluk itu adalah kawasan yang terlindung ketika datang ombak, ketika ada arus yang kuat. Teluk itu selalu terlindung. Lalu mengapa dekat muara sungai? Karena sungai itu sebetulnya merupakan jembatan penghubung antara pedalaman dengan seberang lautan. Jadi kalau orang membutuhkan atau ingin berinteraksi dengan masyarakat pedalaman, maka mereka akan menuju ke muara sungai. Mengapa muara sungai? Karena penduduk dari pedalaman itu bergerak lewat sungai dan nanti akan berakhir di muara sungai. Maka di dalam perkembangannya, tempat-tempat persinggahan atau pelabuhan itu selalu dekat dengan muara sungai. Silakan nanti Anda lihat di daerah masing-masing atau di dalam kasus-kasus yang ada di Nusantara, pelabuhan-pelabuhan itu selalu berada di dekat muara sungai. Ya, itu satu argumen yang perlu dilihat. Jadi ada namanya feeder point dan dia ukurannya kecil. Pada tingkatan yang kedua, ya, ada namanya collecting center atau pusat pengumpul. Dia setingkat lebih besar dibandingkan dengan feeder point. Kalau feeder point itu pelabuhan yang hanya tempat orang singgah, lalu kemudian mengangkut barang. Nah, barang-barang dari feeder point itu nanti diangkut ke collecting center, ke pelabuhan yang lebih tinggi dari feeder point. Nah, collecting center itu adalah pelabuhan yang berfungsi sebagai tempat untuk merakit barang-barang, tempat untuk merakit komoditas yang akan diperdagangkan. Jadi kalau feeder point itu tempat keluar masuk, nah tempatnya dihimpun, dikumpulkan itu adanya di collecting center. Sama seperti feeder point, collecting center pun juga berada di sekitar muara sungai dan ada di kawasan teluk. Itu ya. Jadi itu karakteristiknya.
Kemudian yang ketiga adalah entrepot. Entrepot itu sebetulnya kata lainnya adalah pelabuhan utama. Artinya pelabuhan yang lebih besar. Nah, entrepot ini pada umumnya pun tetap berada dekat muara sungai, ya, dan tidak jauh dari teluk atau berada di kawasan teluk. Dan lebih penting lagi, entrepot itu berada di jalur utama pelayaran dunia atau pelayaran Nusantara. Nah, apa atau contoh dari entrepot ini yang mana misalnya? Dalam sejarah Indonesia bisa kita ambil contoh pada era ini. Salah satu entrepot di antara Sumatera dengan Jawa itu adalah Banten. Nah, Banten itu entrepot. Banten itu pelabuhan utama di masa lalu. Ya, kalau di sini di Lampung misalnya ada pelabuhan panjangnya. Nah, pelabuhan panjang itu masuk dalam kategori collecting center, pelabuhan pengumpul. Ya. Di bawahnya pelabuhan panjang ada pelabuhan yang kecil lagi, yang sekitar pelabuhan panjang, tapi punya kaitan dengan pelabuhan panjang, maka itu masuk dalam kategori feeder point. Nah, dengan kategori ini, Anda ke depan bisa saja menulis sejarah maritim dengan menggunakan kategori atau konsep ini. Ya, Anda boleh melihat pelabuhan dalam konteks feeder point atau collecting center atau entrepot. Nah, di antara tiga kategori ini, yang paling besar, yang paling ramai, yang paling strategis perkembangannya adalah entrepot. Nah, entrepot inilah yang nantinya biasanya tumbuh menjadi kota pelabuhan besar. Ya, contoh entrepot Banten ya, itu tumbuh menjadi Kesultanan Banten di masa lalu. Atau di Jawa, masih di Jawa kita ada Batavia, dulu Sunda Kelapa. Nah, itu tumbuh menjadi pelabuhan yang besar karena dia adalah entrepot. Di Indonesia Timur, ya, di Nusantara bagian timur, itu ada Makassar. Dia tumbuh menjadi entrepot. Dan walhasil apa? Dia bisa tumbuh menjadi kota sampai sekarang. Demikian juga di Jawa Timur, ada Surabaya. Dia juga adalah entrepot. Nah, jadi dengan begitu, kota-kota pelabuhan atau kota-kota besar sekarang di Indonesia pada umumnya berada di daerah pesisir pantai dan ia adalah pelabuhan utama atau entrepot yang dalam perkembangannya tumbuh menjadi kota pelabuhan. Nah, gitu ya. Jadi ini konsep yang perlu dipahami sebelum kita membicarakan lebih jauh mengenai kasus-kasus kota pelabuhan di Nusantara. Pelabuhan di dalam kategori feeder point, collecting center maupun entrepot itu merupakan titik tolak jaringan maritim. Jadi seperti saya katakan bahwa pergerakan kapal, pergerakan perahu dari satu tempat ke tempat yang lain itu adalah pergerakan dari satu titik ke titik yang lain atau dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Maka ketika membicarakan jaringan maritim, titiknya, simpulnya adalah pelabuhan. Oleh karena itu, bicara sejarah maritim, fokus utama di antara beberapa aspek yang perlu dilihat adalah pelabuhan. Karena dari situlah jaringan itu terbentuk. Dari pelabuhanlah jalur pelayaran itu dibangun. Siapa yang membangun jaring itu? Bukankah pelabuhan yang ada di Merak, Banten, dan Bekahuni di Lampung itu tidak terhubung langsung? Nah, yang menghubungkan antara titik Merak dan titik Bekahuni itu adalah para pelaut dan pedagang. Jadi pelaut dan pedaganglah yang menggerakkan itu. Dengan apa? Dengan kapal, dengan perahu, gitu kan? Mereka bergerak dari satu titik ke titik yang lain itu untuk apa? Untuk berdagang. Makanya kita mengenal istilah perdagangan maritim. Lalu apakah hubungan atau suasana hubungan antara Jawa dengan Lampung pada masa lalu maupun sekarang itu hubungannya baik-baik saja, aman-aman saja? Tidak. Ternyata di sana juga dulu banyak perompak, banyak juga bajak laut. Maka berarti di dalam konteks jaringan itu kita akan berurusan atau menghadapi dinamika perebutan ruang laut, ruang selat yang orang menyebutnya dengan bajak laut. Nah, tapi semua itu selalu acuannya kepada pelabuhannya sebagai simpul atau titik tolak dari jaringan maritim. Nah, ini satu hal yang perlu Anda pahami.
Nah, lalu pergerakan atau aktivitas yang menyebabkan terbentuknya jalur, terbentuknya jaringan itu dipengaruhi oleh apa? Orang boleh saja bergerak, perahu boleh saja berlayar, tetapi pergerakan perahu, pergerakan orang, pelaut dan pedagang, dan yang lain, itu sangat ditentukan oleh arah angin. Yang kita bicarakan adalah abad 16-17. Abad ketika mesin-mesin, ya, tenaga-tenaga uap itu belum dikenal di dalam dunia perdagangan dan pelayaran di dunia. Maka pergerakan armada atau simpul jaringan dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain itu terbentuk oleh gerak armada, perahu ataupun kapal yang mengikuti arah angin. Ya. Jadi angin musim itu sangat mempengaruhi pergerakan kapal ataupun juga pergerakan perahu. Nah, jadi pola angin musim itu mempengaruhi sistem navigasi, mempengaruhi pola pelayaran. Andaikan misalnya kita dari Lampung ingin berlayar atau ingin ke Sulawesi, ingin ke Maluku, maka kita harus menunggu arah angin yang berhembus dari belakang atau arah angin barat, ya, angin barat yang akan berhembus ke timur. Sebab apa? Perahu itu hanya bisa bergerak, kapal hanya bisa bergerak kalau dihembus atau ditiup oleh angin. Maka angin musim itu mempengaruhi pola pelayaran dan jalur pelayaran tentunya. Yang kedua, ternyata angin musim itu juga mempengaruhi tempat tumbuhnya pusat-pusat perdagangan atau emporia. Ya. Kita ambil contoh. Semula Malaka, di Selat Malaka itu tidak terlalu penting, tidak menghasilkan banyak komoditas yang bisa diperdagangkan. Tetapi hampir semua pelayaran dari Asia Timur ke Asia Selatan dan Asia Barat, demikian juga sebaliknya ke Asia Timur dan juga Nusantara, pergerakan armada itu harus singgah di kawasan Selat Malaka. Pada akhirnya itu mengondisikan tumbuhnya pusat aktivitas ekonomi di tempat kapal dan perahu-perahu itu singgah. Nah, ketika satu kawasan itu disinggahi perahu dan di sana ada aktivitas ekonomi, maka pusat aktivitas ekonomi itu di dalam konteks ini disebut dengan emporia atau pusat perniagaan. Nah, itu juga dipengaruhi oleh angin musim. Angin musim juga mempengaruhi pertumbuhan pelabuhan dan kota-kota pelabuhan. Kawasan yang dilewati oleh angin musim itu berpeluang untuk tumbuh menjadi pelabuhan. Dan pelabuhan yang ramai itu akan berkembang menjadi kota pelabuhan. Jadi setelah pelabuhan menjadi kota. Nah, karena kota itu terbentuk oleh pelabuhan, dalam hal ini kita sebut kota pelabuhan. Untuk membedakannya dengan kota yang ada di pedalaman. Ya, karena ada juga kota di pedalaman. Jadi kota yang tumbuh dari pelabuhan itu disebut sebagai kota pelabuhan. Lalu yang ketiga yang ikut dipengaruhi oleh angin musim itu adalah tumbuhnya kerajaan atau kesultanan. Ya, contohnya apa? Saya ambil sekali lagi pada kasus Banten. Ya. Oleh karena arah angin musim dan perubahan situasi politik, Banten yang semula tidak terlalu penting, lalu kemudian menjadi sangat penting, menjadi tempat persinggahan, dan karena menjadi tempat persinggahan sebagai emporia, lalu lambat laun ada upaya untuk mengorganisir masyarakat atau penduduk yang beraktivitas di pelabuhan itu, lalu semuanya diorganisir dengan tertib, maka lahirlah kerajaan. Di masa pra-Islam, ketika datang Islam, kerajaan itu berubah menjadi kesultanan. Nah, demikian, jadi arah angin musim itu mempengaruhi jalannya sejarah Indonesia secara khusus dalam hal ini, terutama pada 4 aspek yang kita cermati. Yang pertama, ia berpengaruh terhadap pola pelayaran, berpengaruh terhadap sistem emporia atau tumbuhnya pusat perniagaan, lalu tumbuhnya pelabuhan dan kota pelabuhan, dan yang keempat adalah terbentuknya kerajaan ataupun kesultanan.
Ya, kalau kemudian nanti kita akan melihat menjadi wilayah-wilayah administratif di mana pernah ada di masa Hindia Belanda ya. Kita mengenal ada Kresidenan, ada Afdeling dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu konsep awal ya yang perlu dicermati oleh Anda semua. Lalu sekarang saya ingin mengajak Anda untuk melihat satu contoh kasus dari sebuah entrepot. Jadi kalau tadi itu ini ya sistem navigasi dan macam-macamnya, sekarang kita akan lihat satu simpul jaringan maritim yaitu Makassar sebagai satu pelabuhan yang berkembang dari semula adalah feeder point menjadi collecting center dan pada puncaknya menjadi entrepot. Jadi Makassar dulu semulanya adalah feeder point, hanya tempat singgah para nelayan saja. Tapi lambat laun orang sering singgah di situ, ia menjadi collecting center. Dan ketika sangat ramai aktivitasnya, banyak orang yang datang di sana, banyak komoditas yang diperdagangkan di sana, maka Makassar kemudian tumbuh menjadi entrepot atau pelabuhan utama. Nah, lalu pertanyaannya adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan entrepot itu? Apa saja? Ya. Mengapa Makassar bisa tumbuh sebagai pelabuhan utama dan menjadi kota pelabuhan nantinya? Kita coba lihat ada beberapa hal. Yang pertama, pertumbuhannya itu tidak lepas dari letak Makassar yang strategis di jalur pelayaran Nusantara. Mengapa? Karena Makassar itu berada di dalam jaringan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Banda, Laut Jawa, dan juga Laut Flores. Gitu ya. Jadi Makassar berada di situ. Dia berada di satu titik di Jazirah Selatan Sulawesi dan menjadi simpul dari sistem laut yang ada di sekitarnya. Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, Laut Banda, dan Laut Jawa. Makassar berada di tengahnya. Maka Makassar kemudian memainkan peran untuk menarik dan menghubungkan semua kawasan yang terhubung dengan laut-laut ini, selat-selat ini. Ya, kehadiran Makassar di dalam sejarah Indonesia sebagai satu pelabuhan setidaknya ya, itu pada abad ke-14 tercatat di dalam negara Kertagama 1365. Nah, di sana ada Makassar. Selain Makassar ada Bantaeng, ada Luwu, ada Selayar, ada Buton, dan ada Bangkalan. Nah, itu semua menunjukkan bahwa Makassar pernah merupakan satu pelabuhan yang ada di era Majapahit. Ya. Apakah orang Jawa pernah ke Makassar atau orang Makassar pernah ke Jawa, itu tentu dapat dilihat satu atau kedua-duanya bisa saja ada. Yang pasti bahwa negara Kertagama merekam bahwa Makassar merupakan satu wilayah yang sangat penting di dalam konteks jaringan niaga pada masa Majapahit. Lalu keterangan mengenai keberadaan Makassar juga bisa kita lihat pada catatan yang dibuat oleh Tom Pires. Ini salah seorang ahli obat-obatan dari Portugis. Ya. Dia pernah tinggal di Malaka dan menulis catatannya berdasarkan kesaksian dari orang-orang pelaut dan pedagang yang pernah datang ke Malaka pada tahun 1512 sampai dengan 1515. Nah, ini nampak bisa kita lihat ya, bahwa ada dua jalur penting ya yang dibuat oleh Tom Pires ini ya. Ini adalah jalur pertama ya, ini yang panjang sampai ke Maluku sana, dan jalur yang kedua itu adalah lewat di atas nih ya, Kalimantan bagian utara. Nah, itu nanti ada bagian yang bisa sampai ke Sulawesi bagian utara sampai di sini. Nah, ini kondisi sebelum Malaka dikuasai oleh Portugis. Nanti beda ketika Malaka sudah dikuasai oleh Portugis, rutenya nanti akan mengalami perubahan. Nah, jadi untuk menuju ke Maluku itu bisa dengan lewat rute utara ini ya, Kalimantan dan seterusnya, lalu kemudian bisa lewat rute selatan. Mengapa peta ini menampilkan Maluku dan juga Malaka? Dan di tengahnya ada Makassar yang saya beri garis lingkaran warna biru ini. Oleh karena pada zaman ini
Kepulauan Maluku merupakan negeri utama penghasil rempah-rempah, terutama jenis cengkeh dan pala. Dua jenis rempah ini tidak ada di tempat lain pada masa itu. Tuhan hanya menciptakannya untuk Maluku, kata Tom Pires. Lalu mengapa Malaka? Karena Malaka merupakan simpul jaringan maritim Asia pada zaman itu. Disinilah kapal-kapal itu bertemu. Dari Cina, dari India, dari Arab sana, dari seluruh Nusantara itu bertemunya di Malaka. Makanya Malaka pernah tumbuh sebagai sebuah emporium atau sebuah pusat perdagangan dan pelayaran besar. Nah, kalau kita lihat pada peta ini jelas sekali, semua aktivitas kapal pelaut pedagang yang bergerak menuju Maluku itu pasti akan singgah di Makassar. Nah, inilah yang saya sebut dengan istilah geostrategis. Letak yang strategis dari geografi Makassar di dalam jalur pelayaran dan perdagangan Nusantara. Lalu yang kedua, selain faktor geostrategis, yang menyebabkan Makassar tumbuh itu adalah karena adanya perubahan politik maritim di Nusantara pada abad 16 dan 17. Apa itu? Yang pertama, perubahan yang memacu pertumbuhan Makassar menjadi pelabuhan penting itu adalah ketika Malaka dikuasai oleh Portugis tahun 1511. Apa dampaknya ketika Malaka dikuasai oleh Portugis? Ya. Pertama, terjadi diaspora atau perpindahan pedagang-pedagang Melayu ke Makassar dan Bima. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah perubahan jalur pelayaran Nusantara yang semula melewati Selat Malaka menyisir pantai barat Sumatera ke Selat Sunda, Laut Jawa, dan seterusnya di Laut Nusantara. Nah, coba kita lihat pada peta. Pada peta ini Anda lihat, ini adalah rute sebelum Portugis menguasai Malaka. Jadi orang berlayarnya ke sini. Ya. Ini bergeraknya ke sini, ke sana. Nah, tetapi setelah Malaka dikuasai oleh Portugis, semuanya berubah. Yang pertama, Portugis ini adalah bangsa Iberia yang datang ke Nusantara atau dalam pengembaraan mereka ke berbagai belahan dunia. Mereka itu membawa semangat perang salib. Ya, permusuhan abadi dengan orang-orang Islam. Maka ketika mereka menguasai Malaka, Malaka menjadi tempat yang tidak aman. Selat Malaka menjadi tempat yang sangat berbahaya bagi kapal-kapal dagang Muslim. Akibatnya, orang-orang Muslim, pedagang-pedagang Muslim, India, Melayu, ya, orang-orang dari Nusantara yang semula menjadikan Malaka sebagai pusat perdagangan, itu tidak aman lagi beraktivitas di sini. Ya, ada ratusan orang-orang Melayu yang semula menghidupkan pelabuhan Malaka itu pindah. Mereka pindah ke mana? Pindah ke Makassar, pindah ke Sulawesi, dan sebagian juga pindah ke Bima. Pergi mereka. Nah, itu yang pertama, terjadinya diaspora. Yang kedua, jalur pelayaran itu berubah. Jadi semula kapal-kapal itu datang sini lewati Selat Malaka, ya, masuk ke Sumatera bagian Tenggara, lalu ke Jawa, Kalimantan, seterusnya. Tapi ketika Malaka dikuasai Portugis, Selat Malaka ini menjadi tempat yang tidak aman lagi untuk dilalui oleh kapal-kapal niaga Muslim. Maka mereka memutuskan di ujung Sumatera, mereka menjadikan Aceh sebagai pelabuhan singgah mereka. Mereka tidak mau lagi ke Malaka, karena Malaka dikuasai oleh Portugis yang beragama Kristen. Nah, di Aceh, dan kondisi ini menyebabkan Aceh tumbuh menjadi pelabuhan internasional atau entrepot. Jadi semula Malaka, semua pedagang Muslim beraktivitas di Malaka. Tapi ketika Malaka dikuasai oleh Portugis, maka pedagang-pedagang Muslim itu pindah ke Aceh. Maka Aceh tumbuh menjadi pelabuhan, menjadi kota pelabuhan yang pada akhirnya menjadi kesultanan yang paling besar di abad 17 bersama dengan Makassar. Nah, dari Aceh ini jalur pelayaran kemudian ini memutar pantai barat Sumatera. Nah, ini kalau Anda lihat peta, dia putar di pantai barat Sumatera, ya, terus mutar sampai dengan ia menyeberang masuk lewat Selat Sunda ke Laut Jawa. Nah, apa dampak dari perubahan rute ini? Di Selat Sunda tumbuh pelabuhan baru atas prakarsa dari Sunan Gunung Jati atau Fatahillah, yaitu Pelabuhan Banten. Nah, Pelabuhan Banten karena Selat Sunda ini seringkali dilewati oleh para pedagang-pedagang menjadi tempat yang paling ramai. Semula menjadi tempat persinggahan kapal biasa, lalu kemudian menjadi pusat perdagangan, terutama perdagangan lada, dan pada akhirnya menjadi pusat politik yang namanya Kesultanan Banten.
Ya, nah itu implikasinya dari situasi yang pertama, yaitu penguasaan Malaka oleh Portugis. Itu peristiwa politik yang mempengaruhi peta maritim Nusantara pada awal abad ke-16. Lalu apa yang terjadi dengan awal abad ke-17 pun juga ada yang terjadi di Jawa. Ya. Kesultanan Mataram di bawah Sultan Agung itu melakukan ekspansi kekuasaan, memperluas wilayahnya ke berbagai wilayah di Jawa dan terutama terhadap daerah pesisir. Mataram sendiri adalah kesultanan yang berorientasi ke pedalaman. Ya, beda dengan Demak yang berorientasi pesisir. Ya kan? Beda dengan Banten yang berorientasi pesisir atau maritim. Nah, Mataram ini berada di pedalaman. Dan ternyata kebijakannya itu membuat kota-kota pelabuhan dan pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Jawa, ya sebut Pantura Jawa, satu demi satu itu dihancurkan, ditaklukkan. Surabaya, Pajang, kemudian ada banyak pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Jawa, satu demi satu itu ketika dikuasai oleh sebelum masuk di bawah kekuasaan Mataram, itu terlebih dahulu dihancurkan, diserang dengan kekuatan militer. Surabaya, semua kota-kota pelabuhan itu hancur akibat ekspansi politik Mataram pada awal abad ke-17 di masa Sultan Agung terutama. Lalu dampak yang lebih lanjut dari ekspansi politik Mataram ini adalah terjadinya perpindahan pelaut dan pedagang-pedagang dari Jawa ke luar Jawa. Nah, salah satu pelabuhan yang menjadi tempat tujuan dari pedagang-pedagang yang hijrah dari Jawa itu adalah Makassar. Nah, pada sisi inilah kita melihat ada dua peristiwa penting yang mempengaruhi jalannya sejarah Indonesia, menempatkan Makassar sebagai tempat, sebagai pilihan bagi mereka yang terdesak di negerinya itu, sehingga menjadikan Makassar sebagai pusat pelabuhan, perdagangan, dan tumbuhnya kota. Nah, ini dua faktor yang kaitannya dengan perubahan politik maritim. Jadi dua peristiwa ini sangat menguntungkan Makassar. Ya tentu merugikan Malaka dan sekitarnya, merugikan Jawa dan sekitarnya, tapi menguntungkan Makassar. Ya memang sejarah itu seperti ini ya, bagaikan roda. Ada saat berada di bawah, ada saat ia akan berada di atas, gitu ya. Dan seperti itu juga pergerakan sejarah kita. Nah, untuk baik, kita lanjutkan ya. Jadi ada dua peristiwa yang tadi sudah saya terangkan yang menguntungkan perkembangan Makassar, yaitu penguasaan Malaka oleh Portugis dan ekspansi politik Sultan Agung di Mataram pada awal abad ke-17. Lalu kita lihat lagi, selain itu apa yang membuat Makassar bisa tumbuh menjadi pelabuhan internasional dan menjadi kota pelabuhan? Ternyata di sisi lokal, di sisi Makassar sendiri, untuk merespon perubahan-perubahan tadi, ya, untuk merespon berbagai perubahan yang sudah tadi saya terangkan, lalu penguasa Makassar itu mengambil langkah-langkah yang penting, ya, beberapa langkah yang strategis. Yang pertama, seiring dengan kedatangan para pelaut pedagang banyak di Makassar, maka Raja Makassar ya mengadakan jabatan Syah Bandar. Artinya begitu padatnya kegiatan perdagangan dan pelayaran di Pelabuhan Makassar, maka dibutuhkan petugas khusus dari kerajaan Goa dan Talo. Ya, ini dua kerajaan yang sering disebut kerajaan kembar, atau orang menyebutnya dengan Makassar saja. Kalau tidak ingin repot menyebut Goa Talo, ya sebut aja Makassar. Kemudian mengadakan atau menunjuk salah seorang pejabat istana untuk mengurusi urusan pelabuhan dan perdagangannya. Nah, itu adalah jabatan Syah Bandar. Nah, yang menarik dari jabatan Syah Bandar ini, kecuali Syah Bandar pertama, Syah Bandar kedua sampai dengan Perang Makassar, itu umumnya dijabat oleh orang-orang Melayu.
Nah, disinilah pentingnya tadi konteks diaspora orang-orang Melayu. Kecuali Shah Bandar pertama, Shah Bandar kedua dan seterusnya, Makassar itu dijabat oleh orang-orang Melayu atau keturunan Melayu. Di Makassar pada masa ini, pada masa puncaknya, itu punya 2 Shah Bandar. Ya, karena pelabuhannya padat dan 2 pelabuhannya, maka diadakanlah 2 Shah Bandar. Satu di Shah Bandar di Pelabuhan Talon dan satu Shah Bandar di Pelabuhan Sumba Opu. Nah, ada pelajaran menarik kaitannya dengan keberadaan Shah Bandar ini untuk Anda ketahui. Ini adalah salah satu model praktek penyelenggaraan negara atau kerajaan tanpa unsur nepotisme. Anda tahu pelabuhan itu merupakan tempat basah atau tempat yang paling kaya di antara semua wilayah kerajaan. Karena di sana adalah pusat perdagangan. Dan yang menjadi Shah Bandar atau kepala pelabuhan itu adalah bukan dari unsur keluarga istana. Bukan dari adik atau saudara atau sepupu dari raja atau sultan. Melainkan orang-orang yang terkemuka dari unsur para pedagang yang paling banyak di kota pelabuhan itu. Dan yang paling banyak di kota pelabuhan Makassar pada masa itu adalah orang-orang Melayu, pedagang Melayu. Makanya yang mendapat amanah untuk menjadi Shah Bandar Makassar itu adalah orang-orang Melayu atau keturunan Melayu. Ini sama dengan ketika kita melihat kasus pada pelabuhan di Banten. Yang menjadi Shah Bandar Pelabuhan Banten itu adalah orang-orang atau keturunan Cina. Karena orang Cina atau pedagang Cina lah yang paling banyak berdagang di Banten pada masa lalu. Kita juga bisa lihat pada kasus Malaka. Yang menjadi Shah Bandar Malaka pada masa puncak kejayaannya itu ada 4 Shah Bandar di sana. 2 atau 3 Shah Bandar Malaka itu dijabat oleh orang-orang India, terutama dari Gujarat. Jadi bukan oleh orang-orang Melayu. Gitu ya. Nah, ini satu pengalaman penting. Dari belajar sejarah maritim kita bisa mengambil hikmah bahwa tumbuhnya sebuah kota pelabuhan, tumbuhnya sebuah kerajaan maritim itu antara lain karena ditopang oleh praktek yang menjunjung profesionalisme atau jauh dari nepotisme. Jabatan Shah Bandar adalah contoh yang paling nyata. Itu tidak dijabat oleh keluarga raja, melainkan diambil dari pemuka para pedagang yang paling banyak di setiap kota pelabuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, langkah yang dilakukan oleh penguasa Makassar untuk membuat negerinya tumbuh sebagai pelabuhan internasional adalah memusatkan kegiatan pelayaran perdagangan ke Makassar. Jadi di Sulawesi Selatan itu sebetulnya ada banyak pelabuhan-pelabuhan kecil sebagai collecting center baik ataupun sebagai feeder point. Nah, untuk bisa menjadikan Makassar tumbuh menjadi pelabuhan yang paling ramai, maka tidak boleh ada banyak matahari di kawasan Sulawesi itu. Ya. Tidak boleh ada banyak pelabuhan yang lebih besar, yang sama. Maka karena itulah penguasa Makassar kemudian memusatkan aktivitas pelayaran perdagangan dari pelabuhan-pelabuhan sekitarnya itu ke Makassar. Dengan cara apa? Lewat jalan persekutuan dengan kerajaan-kerajaan yang punya pelabuhan itu, atau lewat penaklukan terhadap negeri-negeri atau kerajaan-kerajaan yang punya pelabuhan itu. Setelah satu negeri ditaklukkan, maka pelabuhannya dan aktivitas perdagangannya itu dialihkan ke Makassar. Atau terhadap negeri yang raja dan kerajaannya itu sudah menjalin persekutuan dengan Makassar, maka aktivitas perdagangan pelayaran itu dialihkan ke Makassar. Walhasil apa? Makassar menjadi tumbuh, menjadi pusat aktivitas perdagangan dan pelayaran. Nah, itu strategi yang kedua. Strategi yang ketiga adalah penguasa Makassar berupaya untuk mengamankan jalur pelayaran dan perdagangan serta pelabuhan-pelabuhan yang strategis di jalur pelayaran, terutama di kawasan Laut Banda dan Laut Flores. Apa itu? Pelabuhan atau Negeri Selayar, pelabuhan atau Kesultanan Buton, pelabuhan atau Kesultanan Bima, semua itu di bawah kekuasaan Makassar. Tujuannya apa? Agar kapal-kapal yang berlayar dan berdagang menuju Kepulauan Rempah di Maluku sana, itu berada di bawah perlindungan atau aman dari gangguan karena semua pelabuhan dan jalur-jalur itu telah berada di bawah kekuasaan Makassar. Ini langkah-langkah cerdas yang dilakukan oleh penguasa Makassar untuk membangun negeri. Dan yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah ketika penguasa Makassar di tahun 1605 memutuskan untuk menganut agama Islam.
Ternyata keputusan itu menyebabkan para pedagang-pedagang Muslim di Nusantara maupun dari luar Nusantara itu senang datang ke Makassar, karena yang mereka datangi adalah sebuah kota pelabuhan yang penguasanya beragama Islam dan bijaksana dengan dengan caranya tentunya. Jadi ada empat langkah yang dilakukan oleh penguasa Makassar yang saya menyebutnya empat hal ini sebagai local genius atau kecemerlangan lokal. Ya, dalam satu artikel saya di sebuah jurnal saya menyebut ini dengan kecemerlangan lokal, kejeniusan penguasa lokal di dalam menjadikan pelabuhannya tumbuh sebagai pelabuhan internasional dan kota pelabuhan. Nah, dari empat langkah inilah yang membuat Makassar bisa tumbuh. Nah, kalau Anda ingin mengenal lebih dekat, ini adalah wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh kerajaan Gua Talo atau oleh Makassar. Ya, nah ini ada dua peta ya. Yang pertama ya, kalau ini Anda bisa lihat kan tadi yang saya sebut ada Selayar ya. Lalu kemudian ini sampai di Ende sampai Sumbawa ya. Demikian juga di sini. Jadi ini adalah wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh Makassar. Kalau kita bisa lihat petanya kira-kira seperti ini wilayah pengaruh Makassar. Jadi dia tumbuh menjadi salah satu kekuatan politik maritim yang sangat besar di kawasan timur Nusantara. Karena kawasan ini menjadi simpul jalur pelayanan perdagangan dari dan ke Kepulauan Maluku. Mengapa? Mungkin ada yang bertanya atau mengapa Maluku selalu disinggung? Ya, oleh karena pada masa itu aktivitas perdagangan dan pelayaran dunia banyak bergantung atau para pelakunya banyak mencari rempah-rempah. Yang mana rempah-rempah itu terutama cengkeh dan pala hanya ada di Maluku. Beda kalau lada. Kalau lada ada di Samudra Pasai, lada ada di Minangkabau, lada ada di Lampung, lada ada di Jawa Barat, lada ada di Kalimantan Selatan. Tapi cengkeh dan pala menurut catatan Tom Pires itu hanya diciptakan oleh Tuhan di Maluku saja. Tidak ada tempat lain. Makanya ketika ada bangsa-bangsa Eropa, bangsa Asia ingin mencari rempah, tidak ada pilihan kecuali mereka harus tiba di Maluku. Nah, perjalanan mereka, pelayaran mereka menuju Maluku itulah menjadikan Makassar tumbuh sebagai pelabuhan internasional. Nah, selain kebijakan yang tadi saya sebutkan, hal yang lain yang memberi stimulus bagi pertumbuhan Makassar menjadi kekuatan ekonomi maritim yang sangat besar adalah karena penguasanya menganut politik pintu terbuka, ya, open policy. Apa itu? Begini, jadi karena Makassar itu sudah tumbuh menjadi pelabuhan internasional, maka bangsa Eropa, orang-orang Eropa, ya ada Belanda, ada Portugis, ada Inggris, dan macam-macam, yang datang ke Makassar itu selalu berupaya mendekati untuk mempengaruhi para penguasa Makassar agar mereka diberikan hak istimewa untuk berdagang di Makassar. Jadi misalnya Portugis datang, dia datang kepada Sultan, kalau boleh saya saja yang berdagang di Makassar, jangan Belanda, ya kan? Datang juga Inggris, kalau boleh saya saja, kami saja yang berdagang di sini, jangan Belanda, jangan Portugis. Ya, demikian juga Belanda ketika datang, kalau boleh kami saja, yang lain nggak perlu. Kami berjanji akan menjalin persahabatan dan seterusnya. Semua ingin membujuk penguasa Makassar agar bisa mendapatkan kesempatan istimewa untuk berniaga di Makassar. Lalu apa sikap penguasa Makassar? Penguasa Makassar bilang begini, negeri saya terbuka untuk semua bangsa. Portugis mau datang silakan, Belanda mau datang silakan, Inggris mau datang silakan saja, Spanyol dan seterusnya mau datang silakan aja. Semuanya boleh. Yang beragama Islam silakan datang, yang beragama Kristen silakan datang. Karena penguasa menganut kebijakan politik pintu terbuka. Semuanya boleh datang. Saya tidak membatasi. Nah, karena kebijakan politik pintu terbuka inilah membuat banyak pedagang dari berbagai bangsa dan agama yang berbeda-beda itu beraktivitas di Pelabuhan Makassar. Karena kebijakan politik pintu terbuka. Nah, lebih lanjut, kebijakan ini juga didukung oleh politik laut bebas atau mare libero. Para penguasa Makassar menganut politik ini. Dan politik laut bebas ini dianut setelah Makassar menganut Islam.
Jadi sebelum Islam, Makassar belum menerapkan atau belum menjalankan politik laut bebas. Di saat atau setelah menerima Islamlah baru politik ini diterapkan. Dengan kata lain, pengaruh Islam terhadap Makassar itu bisa kita lihat pada lahirnya kebijakan politik laut bebas. Mengapa kebijakan politik ini dinyatakan dengan tegas? Sebab orang-orang Eropa ya itu selalu berupaya untuk ingin berlayar dan berdagang sendiri. Dengan kata lain, mereka ingin monopoli. Tadi saya katakan, Portugis ingin sendiri, Belanda ingin sendiri, Inggris ingin sendiri. Nah, lalu apa yang dilakukan? Bagaimana sikap penguasa Makassar? Karena mereka bilang, kami aja yang berlayar ke Maluku untuk membeli rempah, kata orang Belanda. Orang Portugis bilang, kami saja. Ya karena jalurnya itu di bawah kekuasaan Makassar ya, maka mereka harus bisa berkompromi dengan penguasa-penguasa Makassar. Apa yang terjadi? Dan ini adalah pernyataan yang paling terkenal. Pernyataan yang paling terkenal dari Sultan Alauddin, ya, Sultan yang berkuasa pada masa puncak kejayaan Makassar. Ketika semua orang ingin mendesak agar hanya kami saja yang boleh berlayar untuk mendapatkan rempah, dengan tegas Sultan Alauddin mengatakan begini, Tuhan telah menjadikan bumi dan laut. Bumi telah dibagi di antara umat manusia. Dan laut diberikan secara umum. Tidak pernah didengar bahwa seorang dilarang berlayar di laut. Jika engkau, yang dimaksud adalah orang-orang Eropa, melakukan itu, atau ingin melarang orang berlayar di laut, itu sama dengan, atau dengan demikian berarti engkau merampas makanan atau roti dari mulut rakyat. Saya seorang raja miskin, tetapi tidak akan pernah bisa menerima perbuatan yang mencoba untuk melarang orang berlayar di laut. Nah, kebijakan inilah yang membuat Makassar itu semakin menjadi semakin menarik perhatian orang-orang untuk datang ke Makassar, karena ternyata penguasanya itu menganut politik laut bebas. Kita tidak perlu khawatir, gitu ya. Lebih jauh lagi, dengan kebijakan pintu terbuka dan politik laut bebas, ternyata Makassar pada masa ini menganut politik kebijakan pelabuhan bebas, free port. Jadi kapal yang singgah di Makassar itu tidak bayar pajak. Di saat yang sama, kalau kapal singgah di Banten bayar pajak. Kalau kapal-kapal singgah di pelabuhan di Aceh bayar pajak. Di Makassar nggak bayar pajak. Ya, kapal singgah tanpa bayar pajak. Nah, semua itu merupakan daya tarik Makassar bisa tumbuh menjadi kota pelabuhan dunia. Seperti apa kota pelabuhan dunia? Di Makassar kita bisa menemukan ada banyak loji atau kantor dagang dan juga komunitas atau perkampungan para pedagang-pedagang asing. Misalnya kampungnya orang Melayu, kampung pedagang Jawa, kampung pedagang Portugis, Belanda, Inggris, Denmark, Cina, India, dan kampung pedagang-pedagang dari Maluku. Bahkan salah seorang penulis Portugis pernah bilang begini, karena itulah dengan wajah Makassar seperti itu tadi, benar-benar ada suasana toleransi agama yang luar biasa pada masa itu dalam sejarah Makassar. Mengapa? Saya ingin perlihatkan. Orang Melayu itu Muslim, demikian juga Jawa Muslim. Portugis itu Kristen Katolik. Di dalam sejarahnya di Nusantara, Portugis dan Spanyol itu tidak pernah akur dengan orang-orang Muslim Melayu dan orang Muslim Jawa. Mereka selalu bermusuhan karena faktor perbedaan agama. Yang lain, Belanda dengan Portugis, Inggris dengan Portugis, dalam sejarah mereka di Eropa, ini bangsa yang tidak pernah akur. Mereka tidak senang sama Portugis, demikian juga sebaliknya. Spanyol pun juga demikian, tidak pernah senang kepada Portugis. Spanyol tidak senang dengan Inggris dan sebagainya. Tetapi suasana permusuhan itu menjadi berubah atau menjadi damai ketika berada di Makassar. Nah, inilah kata Antonio Pinto da Franca, bahwa Makassar pada masa itu betul-betul menunjukkan suasana toleransi yang luar biasa. Itulah yang membuat Makassar tumbuh menjadi kota pelabuhan dunia. Lalu bagaimana dengan sebaran kampung dan loji-loji yang tadi saya sebutkan? Mari kita lihat. Ini adalah Makassar. Kampung pedagang yang paling pertama dibangun di sana adalah kampung pedagang-pedagang Melayu, terutama pedagang-pedagang yang berasal dari Malaka.
Lalu sesudah itu datang orang Portugis yang juga berdagang, diberi tempat juga di sana, mendirikan kantor dagang, adanya di Makassar. Sesudah Portugis datang lagi Belanda. Belanda pun juga mendirikan lojinya, kantor dagangnya di sana. Lalu datang Inggris, semuanya diberikan tempat. Datang pedagang Cina, dikasihkan tempat. Ya sampai sekarang sudah ada pemukiman orang Cina di Makassar. Lalu ada pedagang Denmark, ada pedagang India, para pedagang dari Maluku. Semua itu mencerminkan Makassar sebagai kota dunia yang sangat kosmopolitan, yang sangat beragam agama, bangsa, dan budaya. Itulah yang kita dapat lihat bagaimana sebuah entrepot itu memberi sumbangsi bagi tumbuhnya kosmopolitan di dalam sejarah Indonesia. Kalau Anda ingin mengenal lebih dekat lagi dari sisi petanya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini. Jadi ini adalah kawasan pelabuhan Makassar ya. Ini adalah pelabuhan istana kerajaan. Di sini adanya Sombaopo dan satunya adanya di sini di Talo. Ini ada dua pelabuhan, satu di Talo dan satu di Sombaopo. Dan kampung-kampung pedagang itu adanya di sini. Yang tadi saya katakan, kan? Ini ada loji Inggris, loji Denmark, ada galangan kapal dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ternyata kemajuan Makassar yang demikian itu tidak membuat orang-orang Eropa merasa senang dan puas dengan apa yang telah dilakukan oleh penguasa Makassar agar mereka bisa hidup berdampingan. Ada juga bangsa Eropa yang begitu bersemangat ingin mendapatkan hak sendiri atau monopoli. Itu dilakukan oleh orang-orang atau pedagang-pedagang Belanda ya, yang tergabung di dalam organisasi dagang VOC. Karena mereka ingin memaksakan monopoli perdagangan di Makassar, maka terjadilah apa yang disebut dengan peristiwa kapal Enkhuizen pada tahun 1615. Kejadiannya bermula ketika orang-orang Belanda meminta kepada Sultan Makassar agar hanya mereka yang boleh berdagang dan mendirikan kantor dagang di Makassar. Tapi karena penguasa Makassar tadi saya katakan menganut politik pintu terbuka, maka mereka ternyata tidak puas. Karena tidak puas, lalu mereka membuat siasat, membuat muslihat, mengundang beberapa bangsawan Makassar dan para pedagang untuk naik ke atas kapal Enkhuizen yang sedang berlabuh di pelabuhan Makassar. Tapi apa yang terjadi? Ketika tiba di atas kapal mereka, lalu para bangsawan Makassar dan rakyat Makassar yang kebetulan ikut naik di atas kapal itu diminta untuk melepaskan senjata. Loh, katanya mau ingin bersilaturahmi, kok kenapa senjata kami harus dilepaskan gitu ya? Dan orang-orang Makassar nggak mau. Pada akhirnya terjadilah insiden, terjadilah perkelahian di atas kapal itu yang menyebabkan 7 orang Makassar terbunuh, termasuk salah seorangnya adalah ponakan dari raja. Ya, lalu yang lain Syah Bandar Makassar dan 2 orang tawanan, 2 orang dari Makassar itu ditawan oleh Belanda dan dibawa ke Banten. Peristiwa ini menyebabkan kemurkaan dari Sultan Makassar pada saat itu. Dia mengatakan bahwa negeriku tidak akan lagi terbuka untuk bangsa Eropa. Kurang ajar mereka. Dikasih kesempatan berdagang, bebas, tiba-tiba mereka bertindak yang tidak semestinya. Terjadi kemarahan. Dan kemarahan orang Makassar itu dilampiaskan ketika kapal Belanda yang lain, namanya kapal De Enrach, yang sedang berlayar dari Maluku menuju Batavia, sehingga di Makassar di tahun 1616, 1 tahun setelah kejadian itu. Ketika kapal ini singgah, mereka itu berlaku congkak, ya, sombong. Jalan menuju ke istana itu dengan gaya yang meremehkan masyarakat. Lalu ketika bertemu dengan Sultan, mereka bilang pada Sultan, "Hai Sultan, sampaikan kepada rakyatmu, jangan berdagang dan berlayar ke Maluku, karena itu wilayah kami. Hanya kami yang boleh berdagang di sana." Nah, orang-orang Makassar itu sudah terlanjur memendam sakit hati akibat peristiwa kapal Enkhuizen pada tahun sebelumnya. Tiba-tiba datang lagi kapal Belanda dan para awaknya, dan mereka tidak tahu kejadian kapal Enkhuizen itu. Mereka pikirnya ini hubungannya baik-baik saja. Ternyata orang Makassar sudah memendam rasa sakit hati mereka.
Ketika awak kapal ini kembali ke kapalnya dengan perilaku yang congkak, yang sombong, ya, maka semua awak kapalnya itu kemudian dibunuh oleh orang-orang Makassar. Dia bilang di tahun lalu 1615 saudara-saudara kami dibunuh. Nah sekarang Anda orang Belanda udah dibunuh semua. Ini satu hal yang membuat Makassar berdinamika. Ya, persaingan antara orang Makassar dan orang Belanda tetap mewarnai perdagangan rempah-rempah ke Maluku pada masa itu. Lalu apa yang terjadi sesudah kejadian itu? Ya. Ternyata penguasa Makassar itu selalu memberikan dukungan kepada rakyat Maluku yang saat itu melawan Belanda. Karena Belanda itu melakukan monopoli perdagangan. Bahkan di dalam sejarah perdagangan di Maluku, Belanda pernah melakukan apa yang kita kenal dalam sejarah dengan Hongitochten, pelayaran penghancuran atau pemusnahan pohon rempah-rempah. Nah, rakyat Maluku melawan penguasa Makassar dan rakyat Makassar mendukung rakyat Maluku melawan Belanda. Jadi ini menjadi bibit-bibit permusuhan selain dua peristiwa yang terjadi sebelumnya. Di tahun 1621, VOC Belanda di bawah Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen melakukan pembantaian massa terhadap penduduk Banda. Menyebabkan orang-orang Banda itu sebagian besar mati terbunuh. Dan sebagian juga mengungsi. Penguasa Makassar mengambil langkah menjemput 1.000 para pengungsi Banda yang ada di Maluku, lalu kemudian dibawa ke Makassar. Jadi sikap itu juga membuat Belanda tidak senang. Lah ini kok Makassar ini cari gara-gara ya? Ketika terjadi perlawanan mereka mendukung para pemberontak dalam pandangan Belanda. Ketika terjadi insiden macam ini mereka kok menyelamatkan orang-orang yang kami bantai. Nah, itu semua menjadi pemacu bagi kemarahan Belanda yang lebih meningkat lagi. Pada tahun 1660, armada kapal Belanda melakukan penyerangan dari laut terhadap benteng-benteng pertahanan Makassar di pantai Makassar. Puncaknya ketika terjadi Perang Makassar 1666 sampai dengan 1669 yang diakhiri dengan Perjanjian Bungaya. Perjanjian ini antara lain menyebutkan karena Belanda menjadi pihak yang menang dan Makassar kalah dalam Perang Makassar itu, di antara perjanjian itu disebutkan bahwa rakyat Makassar dilarang berlayar kecuali atas izin VOC Belanda. Maka sejak inilah politik laut bebas Mare Liberum Makassar itu berakhir ketika ada Perjanjian Bungaya dan seterusnya. Nah, ini adalah suatu rangkaian panjang dari kisah tumbuh, kembang, dan dinamika sebuah entrepot, sebuah kota pelabuhan dunia yang ada di Nusantara bagian timur. Untuk membaca atau untuk memahami lebih jauh mengenai paparan saya, Anda boleh membaca buku-buku ini. Saya berharap Anda sudah bisa membacanya atau sudah memilikinya, atau kalau belum silakan nanti dimiliki. Yang pertama adalah buku Sejarah Maritim Indonesia. Satu bab dari buku ini membicarakan tentang Makassar yang tadi saya terangkan. Atau Anda juga bisa membaca buku saya yang berikutnya adalah Pelabuhan Utama. Nah ini entrepot di jalur rempah Makassar pada abad 16-17. Dan Anda juga boleh membaca buku saya yang ketiga, Sejarah dan Budaya Maritim Indonesia. Apa yang saya paparkan pada sesi kuliah ini semuanya bisa ditemukan di dalam 3 buku. Saya berharap Anda satu waktu bisa memilikinya. Demikian uraian saya terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan entrepot Makassar pada abad 16 sampai dengan abad ke-17. Bila ada yang ingin ditanyakan, saya beri kesempatan. Silakan menyampaikan namanya siapa dan pertanyaannya apa, dan selanjutnya akan saya jawab. Waktu kita masih ada kurang lebih 15 sampai 20 menit ke depan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Syanila. Saya catat dulu ya. Syanila. Oke, siapa lagi? Saya catat namanya aja dulu ya. Izin bertanya, Pak. Oke, si Wanda Widya. Berikutnya, ada lagi? Sambil menunggu, kalau memang belum ada, silakan Syanila. Pertanyaannya apa? Baik, Bapak.
Terima kasih Pak atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Shanila Indah Maudani, NPM 1913033013. Telah dipaparkan tadi penjelasan Bapak mengenai jaringan maritim. Tadi ada beberapa faktor terbentuknya suatu jaringan maritim sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah suatu komoditas di daerah itu menjadi pengaruh juga bagi jaringan maritim sendiri, Pak? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya dari Shanila ya, bagaimana faktor komoditas berpengaruh terhadap jaringan atau enggak. Lanjut ke Wanda Widya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wanda Widya Dahari. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwa jaringan maritim itu terbentuk oleh karena adanya pelabuhan dan rute-rute yang menjadi suatu dasar dari perjalanan ke suatu pelabuhan gitu Pak. Lalu yang ingin saya tanyakan, apakah di jaringan apakah jaringan maritim itu dapat terputus ya Pak? Melihat dari adanya perubahan rute yang terjadi antara masa Hindu-Buddha ke masa Islam. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk Shanila Indah dan Wanda Widya. Yang pertama dari Shanila, apakah faktor komoditas atau barang-barang yang diperdagangkan itu mempengaruhi jaringan? Ya, saya jawab ya, sangat berpengaruh. Ya, memang itu tadi belum sempat saya uraikan lebih lanjut ya sebagai contoh pada kasus Makassar. Komoditas yang diperdagangkan, terutama di Pelabuhan Makassar pada masa itu, adalah kalau komoditas dari luar adalah rempah-rempah, ya, karena rempah-rempah yang datangkan dari Maluku. Mengapa rempah? Karena rempah merupakan komoditas yang paling dicari oleh para pedagang di dunia pada masa itu. Maka pelabuhan manapun yang ingin bisa tumbuh harus mampu merespon kebutuhan pasar. Nah, kebutuhan pasar dan para pedagang pada saat itu adalah rempah. Nah, lalu bagaimana cara Makassar mendapatkan rempah-rempah? Ada dua cara. Yang pertama, orang-orang Makassar berlayar ke Maluku dan membeli rempah secara langsung. Bahkan Sultan Makassar mendirikan atau menempatkan salah seorang agennya di Pulau Banda untuk mendapatkan rempah-rempah. Itu satu cara. Cara yang kedua adalah menukar rempah-rempah dengan komoditas lokal.
Jadi, oleh karena yang pertama, raja betul-betul menganut prinsip profesionalisme di dalam mengelola pelabuhan. Jadi, andaikan raja menunjuk keluarganya, mungkin akan terjadi konflik. Atau raja menunjuk kelompok pedagang minoritas menjadi syah bandar, mungkin akan jadi konflik. Tapi raja pandai, sangat cerdas, memilih orang dari kelompok yang terkemuka, dari kelompok pedagang yang mayoritas, yang paling banyak di pelabuhan itu. Karena yang berdagang di Makassar itu lebih banyak pedagang Melayu, maka raja memilih pemuka orang Melayu sebagai syah bandar. Maka sudah barang tentu pedagang lain tidak banyak protes, karena pedagang mayoritas di pelabuhan Makassar itu ada pedagang Melayu. Dan lagi pula penunjukan itu atas kebijakan politik raja. Siapa yang berani melawan? Penguasa Makassar pada saat itu sangat kuat. Portugis Belanda aja nggak berani macam-macam. Nah, ketika menunjuk, itu tentu mendapatkan dukungan dari raja sepenuhnya dan tentu juga dari para pedagang yang lain. Nah, jadi sejauh kajian saya, ya, saya belum menemukan ada konflik di dalam penunjukan syah bandar. Bahkan orang-orang Melayu selain menjadi syah bandar di Makassar, juga menjadi juru tulis para sultan di Makassar. Jadi orang Melayu itu sangat istimewa di Makassar. Selain diberi amanah untuk menjadi syah bandar, juga menjadi sekretaris pribadi sultan. Nah, jadi orang Melayu itu betul-betul sangat penting perannya di dalam sejarah Makassar. Nah, jadi itu ya. Jadi Syahna sejauh ini belum ada saya temukan adanya konflik di dalam penunjukan. Nah, bahkan jabatan syah bandar itu oleh penguasa Makassar diamanahkan kepada orang-orang Melayu di salah satu kampung Makassar, kampung orang Melayu namanya Kampung Manggalekana. Jadi semua kepala kampung orang Melayu itu kalau sudah meninggal, lalu ada penggantinya, maka penggantinya itulah yang kemudian nanti akan menjadi syah bandar lagi. Jadi seolah-olah penguasa Makassar itu memberi hak istimewa khusus kepada pedagang-pedagang Melayu untuk menjadi syah bandar. Tentu ada banyak faktor yang mempengaruhi sehingga Sultan Makassar selalu memberikan kepercayaan kepada orang Melayu menjadi syah bandar. Yang pertama, karena orang Melayu paling banyak berdagang di Makassar. Yang kedua, Raja Makassar sudah menganut Islam dan mereka diislamkan oleh ulama-ulama Melayu. Dan ulama-ulama Melayu ini berjasa menyebarkan agama Islam di atas panji-panji kerajaan Makassar ke seluruh Sulawesi Selatan dan sampai dengan Kedima. Jadi orang Melayu itu punya keistimewaan. Selain istimewa dari sisi ekonomi sebagai kelompok pedagang, istimewa dari segi agama, karena mereka menjadi aktor-aktor intelektual dari proses penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan, dan itu menambah wibawa politik kerajaan Makassar. Nah, jadi sempurnalah sudah sebetulnya kedudukan orang Melayu itu dari sisi ekonomi dan sisi spiritual, apalagi politik. Karena orang-orang Melayu menjadi sekretaris sultan. Ya, kalau sudah begitu, maka penunjukan orang Melayu sebagai syah bandar rasanya sulit untuk menimbulkan masalah. Karena mereka punya peran yang sangat penting dan istimewa di mata Sultan Makassar. Demikian juga di mata para pedagang yang lain. Gitu ya, Syahna, untuk pertanyaan yang Anda sampaikan. Berikutnya lagi, masih ada satu pertanyaan lagi. Jika memang masih perlu, silakan. Nampaknya sudah pada diam. Mudah-mudahan pertanda sudah paham apa yang saya maksudkan. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, katakan tidak ada, biar saya akan melanjutkan dengan menutup sesi kuliah kita. Sepertinya sudah cukup, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Dol atas informasinya. Oke, jika memang tidak ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan, saya kira pertemuan kita yang ketiga ini cukup sampai di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas atensi Anda semua mengikuti perkuliahan kita. Saya pun menyampaikan permohonan maaf bila di dalam proses perkuliahan ada kata, ada kalimat yang saya sampaikan disengaja atau tidak menyentuh atau menyinggung perasaan Anda. Sekali lagi saya mohon maaf. Ini merupakan pertemuan terakhir dari rangkaian kuliah tamu saya di Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kesehatan dan kekuatan agar kita bisa berjumpa lagi
pada pertemuan yang lain, di waktu yang lain, pada agenda yang lain. Yang pasti kita senantiasa berdoa agar diberikan keberkahan, kesehatan, dan rezeki. Dan yang paling saya harapkan adalah bahwa apa yang saya sampaikan kepada Anda semoga ada manfaatnya, dan jangan pernah merasa puas dengan apa yang saya sampaikan pada perkuliahan ini. Saya mengharapkan kepada Anda untuk terus melakukan penggalian, pembacaan tanpa henti. Karena memang sejatinya mahasiswa itu akan eksis bila selalu membaca. Identitas mahasiswa itu penandanya adalah membaca. Kalau ada mahasiswa yang tidak membaca, itu bukanlah mahasiswa. Tetapi orang yang kebetulan terdaftar di kampus lalu disebut mahasiswa. Sejatinya mahasiswa harus membaca dan menulis. Saya berpesan pada Anda, semoga di antara Anda ada yang pernah atau sempat membaca riwayat hidup Bung Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia pertama. Itu manusia yang sangat cerdas, yang kutu buku, yang pemikiran-pemikirannya mewarnai jalannya sejarah Indonesia sampai sekarang. Kalau Anda ingin tahu, silakan baca biografi, autobiografinya Untuk Negeriku. Itu luar biasa, bagaimana perjalanan seorang mahasiswa seperti Hatta dari Indonesia sampai ke Belanda dan menjadi pemikir yang paling hebat. Saya termasuk orang yang paling jatuh cinta pada aktivitas dan riwayat perjuangan Hatta sebagai seorang mahasiswa di masa lalu. Terima kasih. Saya kira pertemuan kita Sejarah Maritim Indonesia pada seri kuliah tamu, pada program studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung berakhir sampai di sini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.